kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu luar biasa bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami sungguh mengasihi-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami mengasihi Engkau. Tuhan, penuhi kami dengan diri-Mu sendiri, Tuhan. Kami datang dengan terbuka di hadapan Tuhan. Tolong kami, Tuhan, agar kami benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Bukan secara dangkal, tapi secara mendalam terbuka di hadapan Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami dan roh kami di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terangi kami Tuhan, selidiki kami Tuhan. Tuhan Yesus, angkat segala yang masih negatif dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada unsur pembunuh yang akan membunuh semua hal negatif dalam diri kami Tuhan yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami terbuka di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami ingin bersekutu di dalam firman Tuhan. Kami tahu firman Allah adalah kuat, tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu akan memisahkan jiwa dan roh kami, segenap pertimbangan pikiran dan hati kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sehingga ketika kami bersekutu dalam firman Tuhan, kami bisa membedakan yang mana opini pribadi kami, yang mana kebenaran daripada Tuhan. Biar Engkau yang memisahkan semua itu Tuhan, sehingga kami tidak hidup berdasarkan opini manusiawi kami, tapi hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang murni. Tuhan Yesus, tolong kami, bekerja di dalam kami. Roh Kudus urapi kami, curahkan roh hikmat dan pewahyuan-Mu bagi kami, agar kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami, untuk kami memahami firman-Mu Tuhan, apa yang Kau firmankan. Biar kami bisa menerima wahyu dan melihat visi Tuhan. Sehingga semua yang Tuhan firmankan benar-benar bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi benar-benar menjadi kehidupan dan pengalaman kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bekerjalah, berbicaralah, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang siap mendengar dan bersekutu di dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara boleh duduk. Hari ini kita sampai pada Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayat 37 dari pembelajaran kita mengenai kitab Matius, persekutuan kita mengenai kitab Matius. Saya berdoa, ini kira-kira sudah separuh perjalanan dari kitab Matius, saudara-saudara. Jadi saya berdoa kiranya saudara benar-benar mulai memahami gambaran yang ada dalam kitab Matius, dan saudara benar-benar bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan dalam kitab Matius. Salah satu tujuan saya menyampaikan semua dari kitab Matius sepanjang tahun ini, dari tahun lalu, akhir tahun lalu, adalah pertama-tama supaya saudara bisa membaca firman Tuhan dan memahami isinya dan tidak menafsir sesuai dengan opini pribadi saudara, tapi benar-benar sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, biarlah firman Tuhan berbicara apa adanya kepada kita dan bukan kita memasukkan opini kita ke dalam firman Tuhan atau menafsir firman dari sudut pandang opini kita. Ya, jadi biarkan firman Tuhan yang berbicara. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saudara baca ayat 22 sampai 37 saudara-saudara dari pasal 12, ini kembali ada pertentangan antara hayat dan agama, antara Yesus dan orang-orang Farisi, saudara-saudara. Bahkan saya mau bilang, pertentangannya semakin menjadi-jadi. Bahkan ini mungkin sudah mencapai puncaknya, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus beralih dari orang Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Karena penolakan mereka akan hayat dan akan Kristus sendiri. Ya saudara-saudara,
Kita sudah membahas beberapa kasus beberapa minggu belakangan ini, dan setiap kasus Tuhan mewahyukan dirinya kepada orang-orang Yahudi, tetapi kita tahu semua pewahyuan tentang Tuhan itu ditolak mentah-mentah oleh orang Yahudi, sehingga akhirnya Kristus tidak bertambah di dalam diri orang Yahudi, malah terus mengalami penolakan. Dan itulah yang menyebabkan pada pasal 12 ayat 22 sampai 37 ini mungkin puncak dari penolakan oleh orang-orang Yahudi terhadap Kristus, sehingga akhirnya Kristus setelah ayat-ayat ini, Kristus akan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Mungkin kita akan bahas pada minggu yang mendatang. Tapi hari ini secara khusus kita akan memperhatikan tentang ucapan dan faktor Kristus. Saya berikan judulnya seperti itu, ucapan dan faktor Kristus. Karena dalam ayat 22 sampai 37 dari pasal 12, prinsip yang ingin disampaikan dalam seluruh perikop ini adalah bahwa setiap ucapan dan tindakan kita akan didefinisi ulang dan dihakimi berdasarkan faktor Kristus. Saya tetap menekankan faktor Kristus. Saya berdoa supaya Roh Kudus akan mewahyukan ini kepada saudara, sehingga saudara benar-benar memperhatikan faktor Kristus dalam hidup saudara. Karena itu sangat penting dan itu akan menentukan hidup dan mati kita, saudara-saudara. Nah, ayo kita mulai melihat kasusnya terlebih dahulu. Ayat 22 sampai 24 kita baca. Semua saudara sudah ada di situ? Ayat 22 sampai 24. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Jadi karena kerasukan setan mengakibatkan orang ini buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Dengan Yesus menyembuhkannya berarti setan yang menyebabkan sakit penyakit diusir keluar. Betul saudara ya? Ayat 23, ini pendapat orang banyak. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Yesus disebut anak Daud berarti keturunan Daud, keturunan raja. Ini adalah sebuah penghormatan. Jadi mereka takjub dan berkata, rupanya dia ini anak Daud dan Mesias harus dilahirkan dari keluarga Daud. Begitu orang Yahudi mengetahuinya. Tetapi ayat 24 kalau saudara perhatikan, ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi ada sebuah peristiwa, ada orang kerasukan setan, sehingga menyebabkan dia bisu dan tuli, saudara-saudara. Lalu Tuhan mengusir setan dari dalam diri orang itu, dan orang itu disembuhkan dari bisu dan tulinya. Dan orang-orang takjub, mengapa? Karena Tuhan Yesus mengusir setan dengan begitu mudah. Dan itu sebabnya mereka berkata, agaknya dia ini anak Daud memang. Tetapi orang Farisi yang bermusuhan dengan Tuhan, yang memang tidak cocok dengan hayat agama itu, saudara-saudara, mereka berkata, ini Tuhan Yesus ini mengusir setan dengan begitu mudah, karena dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan, atau rajanya setan. Ya saudara, sebetulnya Beelzebul sebelumnya ditulis dengan istilah Beelzebub. Beelzebub itu artinya dewa lalat. Sedang Beelzebul artinya dewa tahi, saudara-saudara. Kotoran manusia gitu ya. Nah ini adalah julukan bagi pemimpin setan. Jadi raja di timbunan tahi, tempat yang paling najis, penuh lalat, itulah iblis. Penghulu setan. Rajanya setan. Jadi orang-orang Farisi itu menyampaikan fitnah, tuduhan palsu kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, dengan rajanya setan. Pantas aja dia gampang mengusir setan, karena dia mengusirnya dengan kuasa penghulu setan. Nah saudara, ini tuduhan palsu dari orang Farisi, saudara-saudara. Kalimat inilah yang kemudian didefinisi ulang oleh Tuhan Yesus, oleh faktor Kristus, dan yang akhirnya membawa semuanya kepada penghakiman. Kira-kira isi perikopnya begitu, saudara-saudara. Ya. Jadi ini adalah hujat atau fitnah.
Nah, hujat atau fitnah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Orang Farisi mengiri dengan Tuhan Yesus sehingga akhirnya dia mengatakan Yesus ini mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Ya. Lalu kita perhatikan sepanjang ayat-ayat berikutnya itu adalah jawaban Tuhan Yesus terhadap tuduhan palsu orang Farisi sambil mendefinisi ulang semua tindakan dan ucapan mereka dari sudut faktor Kristus, saudara-saudara. Nah, kita akan memperhatikan ayat demi ayat bagaimana Tuhan Yesus menjawab, membuktikan bahwa tuduhan mereka ini palsu, tidak berdasarkan kebenaran, semuanya bohong belaka, dan semuanya tidak masuk akal. Rata-rata tuduhan palsu tidak masuk akal, saudara-saudara. Nah, ayo kita coba lihat ayat per ayat. Ayat 25 sampai 26. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi Tuhan Yesus menjawab, tuduhan kamu itu nggak masuk akal sama sekali. Masa iblis melawan iblis? Kalau iblis melawan iblis berarti kerajaannya terpecah. Kalau kerajaannya terpecah mana bisa dia bertahan? Nggak masuk akal tuduhan kamu itu, gitu kira-kira yang Tuhan Yesus ngomong, saudara-saudara. Jadi bila iblis mengusir setan, berarti kerajaannya terpecah, mana mungkin. Iblis nggak mau kerajaannya terpecah, betul ya saudara ya? Jadi tidak mungkin kalau Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Karena itu menunjukkan kerajaan mereka terpecah-pecah dan mereka akan dikalahkan kalau kerajaannya terpecah-pecah. Jadi ini argumen Tuhan Yesus yang pertama mengalahkan argumentasi dari orang-orang Farisi. Kalau saudara baca kitab Matius, seringkali Tuhan itu memberikan pembelaan, ya pembelaan iman kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan mereka seringkali mempertanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan kalau saudara perhatikan jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka itu sangat penuh hikmat, saudara-saudara, dan mematikan semua pendapat mereka. Jadi jawaban Yesus yang pertama membatalkan semua tuduhan palsu itu dan membuktikan bahwa tuduhan mereka sangat tidak masuk akal. Masa setan ngusir setan, saudara-saudara? Nggak mungkin kan? Oke. Lanjut ayat 27. Yesus berkata lagi, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Jadi Tuhan balikan kepada mereka. Kalau kamu bilang, aku mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Nah, pengikut-pengikutmu itu mengusir setan dengan kuasa siapa? Dipertanyakan lagi, dibalikan pertanyaan kepada mereka. Pengikut-pengikutmu itu mengusir setan dengan kuasa siapa? Kalau aku sudah buktikan, aku mengusir setan bukan dengan kuasa penghulu setan. Nggak mungkin setan mengusir setan. Nah sekarang anak buahmu, pengikutmu mengusir setan dengan kuasa siapa? Ayo jawab. Dan Tuhan bilang mereka akan menjadi hakimmu. Ini berbicara tentang prinsip seperti ini, saudara. Seringkali kita menghakimi orang berdasarkan apa yang kita perbuat. Sadar atau tidak sadar, kita selalu menghakimi orang berdasarkan apa yang kita perbuat. Orang sombong seringkali menilai orang lain sombong. Betul ya? Kira-kira saudara menemukan itu dalam pengalaman? Apalagi orang suka menipu, suka berbohong, seringkali menilai orang lain berbohong. Suka nipu. Kalau dari sisi positifnya, saudara itu kalau memberi orang lain,
bukan berdasarkan apa yang orang itu suka, tapi berdasarkan apa yang saudara suka. Betul nggak saudara? Orang ulang tahun, saudara kasih kado, itu zaman dulu masih pakai kado. Atau dulu, kalau dulu, zaman orang dulu, kalau merit, orang kasih kadonya apa saudara? Gelas, piring, peralatan rumah tangga gitu kan. Nah biasanya saudara-saudara, misalnya ada teman kita ulang tahun, kalau kita sukanya handuk, kita cenderung akan memberikan handuk kepada orang itu. Apalagi kalau kita suka buku, kita akan cenderung memberikan buku kepada orang itu. Ini benar apa enggak sih? Apa cuma saya yang mengalami itu? Dan seringkali kalau kita di bagian penerima kado, kita agak kecewa karena bukan itu yang kita suka, bukan itu yang kita butuhkan, tapi rata-rata orang memberikan kado berdasarkan apa yang mereka suka dan berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Gitu ya saudara ya. Kalau saudara sukanya baju, biasanya saudara akan cenderung memberikan orang kado itu baju. Jadi dari sisi positifnya, ketika kita memberikan kepada seseorang, kita berikan berdasarkan sudut pandang kita. Apa yang kita suka, apa yang kita butuh. Dari sisi negatifnya sama. Ketika kita menilai orang, kita menghakimi orang, kita cenderung menghakimi orang berdasarkan apa yang suka kita lakukan. Ya saudara. Jadi orang-orang Farisi ini kemungkinan besar pengikutnya mengusir setan dengan kuasa setan mungkin. Karena Tuhan Yesus nggak mungkin dengan kuasa setan. Atau dipertanyakan dengan kuasa siapa. Nah pengikutmu itu akan menghakimimu. Artinya setiap perbuatan kita sebelum dihakimi oleh Allah akan dihakimi oleh perbuatan kita sendiri. Jadi hati-hati dalam menghakimi orang. Karena ketika saudara menghakimi orang, perbuatanmu sendiri akan menghakimi saudara lebih dulu dibandingkan Allah. Sebelum penghakiman Allah terjadi, maka Allah akan memakai perbuatan kita sendiri untuk menghakimi diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata di bagian yang lain, kita seringkali melihat balok di depan mata orang, terbalik. Seringkali kita melihat selumbar di depan mata orang, tapi kita tidak bisa melihat balok di depan mata kita sendiri. Kita melakukan kesalahan yang besar, kita tidak sadar, tapi orang lain melakukan kesalahan kecil, sekecil-kecilnya, kita langsung sadar. Itulah hebatnya kita. Haleluya, tidak ada amin untuk itu. Seringkali saudara-saudara, kita melakukan kesalahan besar, kita tidak sadar, tapi orang lain melakukan kesalahan kecil yang jenisnya sama, cuma kuantitas dan kualitas yang berbeda, dia jauh lebih kecil, kita langsung bisa menghakimi. Satu kali Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada pegawai raja, hutang banyak sama raja, dibebaskan hutangnya. Hutangnya banyak saudara. Saking banyaknya saya sampai lupa jumlahnya berapa. Ya itu di Matius 18 ya. Dibebaskan. Lalu setelah dibebaskan, sekeluar dia dari istana raja, dia ketemu dengan temannya yang punya hutang sama dia cuma kecil. Cuma sedikit, nggak bisa dibandingkan dengan hutang dia kepada raja. Ketika dia ketemu temannya yang hutangnya cuma kecil itu, dia cekek temannya itu dan dia berkata, bayar hutangmu. Lalu pegawai raja yang lain melihat kejadian itu melaporkan kepada raja. Raja marah. Kamu gimana? Kamu sudah saya bebaskan hutangmu yang begitu banyak, tapi kamu dengan temanmu yang hutangnya begitu kecil, kamu bukannya membebaskan, kamu malah cekek dia suruh bayar hutangnya. Nah inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kita perlu bercermin dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang Farisi, jangan sampai kita seperti orang-orang agamawi itu. Ya, salah satu ciri kental dari orang-orang agamawi adalah mereka selalu sadar akan kesalahan orang lain, tapi tidak sadar akan kesalahannya sendiri.
Mereka begitu awas mengawasi kesalahan orang lain, tapi kesalahan mereka sendiri mereka tidak pernah awasi. Itu masalah, saudara-saudara. Nah, saya berdoa supaya roh agamawi bersih sama sekali dari hidup kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang suka menghakimi orang lain, karena kita sadar seringkali yang kita hakimi kesalahannya lebih kecil daripada kesalahan kita sendiri. Kita memiliki kesalahan yang lebih besar. Ya, ada gajah di depan mata kita, kita tidak melihat. Tapi semut di seberang pulau, kita melihat. Itulah hebatnya kita. Tidak ada amin lagi untuk itu, saudara. Itu mata kita tajam sekali, sampai semut di seberang pulau kita kelihatan. Tapi anehnya, gajah di depan mata kita nggak kelihatan. Tuhan Yesus mau sampaikan, perbuatanmu akan menghakimi dirimu lebih dulu, ya, sebelum aku menghakimi, perbuatanmu dulu akan menghakimi. Ya, ini tentang penghakiman. Lalu lanjut, ayat 28, jawaban Yesus yang berikutnya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia mengusir setan bukan dengan kuasa penghulu setan, justru sebaliknya dengan kuasa roh Allah. Dan Tuhan berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu, saudara-saudara. Di sini Tuhan ingin menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, bahwa mereka harus bisa membedakan yang mana kuasa dari setan, yang mana kuasa dari roh Allah. Yang mana kuasa roh Allah, yang mana kuasa roh jahat. Kalau mereka tidak bisa membedakannya, mereka juga tidak akan bisa mengenali saat kerajaan Allah datang kepada mereka. Saat pemerintahan Allah mau melawat mereka, mereka tidak bisa menyadari. Ya, Tuhan mengusir setan dengan kuasa roh Allah, mereka malah menolaknya. Artinya mereka menolak kerajaan Allah. Perhatikan, Tuhan Yesus memakai istilah kerajaan Allah, bukan kerajaan sorga. Karena dalam kitab Matius, kerajaan sorga bicara tentang kerajaan yang dirintis oleh Tuhan Yesus ketika dia pelayanan di dunia ini. Waktu itu kerajaan sorga belum datang. Karena realitas kerajaan sorga ada di dalam gereja, ada di dalam hidup gereja. Ketika gereja dilahirkan, itulah kerajaan sorga dimulai. Jadi kerajaan sorga dimulai dari zaman gereja dalam Kisah pasal 2. Di sini belum zaman gereja, jadi kerajaan sorga belum datang, makanya Tuhan memakai istilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah dari kekal sampai kekal, secara umum. Ya, kerajaan sorga dan kerajaan yang lain yang menjadi bagian dari kerajaan Allah ini. Pemerintahan Allah di atas muka bumi ini. Begitu ya saudara. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Secara sederhana Tuhan memberitahukan, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Dan jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau hatimu cukup terbuka untuk menerima kerajaan Allah, engkau akan diberkati, engkau akan berbahagia. Tapi masalahnya hati mereka tertutup untuk menerima kerajaan Allah, sehingga mereka tidak bisa mengenali kuasa yang bekerja di antara mereka. Lanjut ayat 29. Tuhan berkata lagi, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Di sini Tuhan Yesus memberitahukan bahwa sebetulnya rahasia dia bisa mengusir setan dengan mudahnya adalah karena ia telah mengikat dulu orang kuatnya, saudara. Dia mengibaratkan seperti kalau dia mau masuk ke rumah seseorang, mengambil barang-barang berharga milik orang itu, maka dia mengikat orang kuat di rumah itu, penguasa di rumah itu dulu, baru dia bisa ngambil barang-barang berharga di rumah itu, saudara-saudara. Nah, orang kuat di sini yang dimaksud oleh Tuhan adalah si iblis itu sendiri. Jadi Tuhan mau mengatakan, aku mengusir setan dengan mudah, bukan karena aku mengusir setan dengan kuasa penghulu setan.
justru aku mengusir setan dengan mudah karena iblisnya, penghulu setannya sudah aku ikat dulu. Begitu saudara maksudnya. Ya, jadi terbalik pemahaman orang Farisi ini terbalik. Tuhan bukan mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, justru penghulu setannya sudah diikat dulu sehingga dengan mudah Tuhan bisa mengambil milik kepunyaan dari setan tersebut. Ya saudara, orang yang disembuhkan itu adalah barang berharga yang dikuasai oleh setan selama ini sehingga bisa direbut oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengikat orang kuat terlebih dahulu. Ayat ini sangat bermakna karena di sini menunjukkan saudara-saudara peperangan rohani. Ya, ini salah satu ayat yang menunjukkan adanya peperangan rohani di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara-saudara. Sama seperti Tuhan, kalau kita mau merampas barang-barang berharga dari si iblis, dari rumah iblis, kalau kita mau merampas jiwa-jiwa dari si iblis, kita harus belajar untuk mengikat orang kuatnya dulu, saudara-saudara. Baru dengan mudah kita bisa merampas barang-barang berharga miliknya. Jiwa-jiwa yang harus dimenangkan, kita bisa ambil, kita bisa rampas dari penguasaan iblis kalau kita mengikat orang kuatnya terlebih dahulu. Itu sebabnya kita harus belajar seperti Tuhan Yesus ketika kita mau merampas jiwa-jiwa dari tangan setan. Kita harus mengikat orang kuatnya dulu. Kita harus mematahkan kuasa orang kuatnya dulu. Baru dengan mudah kita bisa mengambil jiwa-jiwa itu daripadanya, saudara-saudara. Ya. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya di berikutnya aja. Oke, ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, di sini di nomor yang kelima, saya tulis faktor penentunya adalah Kristus. Di sini Tuhan menegaskan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi faktor penentunya adalah aku. Kalau engkau bersama aku, engkau tidak melawan aku. Kalau engkau tidak bersama aku, engkau melawan aku. Engkau berkata engkau mengumpulkan, tapi kalau engkau mengumpulkan tidak bersama aku, artinya engkau mencerai-beraikan. Artinya setiap kata dan tindakan dari orang-orang akan didefinisi ulang oleh faktor Kristus itu. Ya. Nah, perhatikan. Ada dua kerajaan. Di dunia ini hanya ada dua kerajaan sebetulnya secara rohani. Pertama, kerajaan kegelapan yang dikuasai oleh iblis. Yang kedua adalah kerajaan sorga yang dirintis oleh Tuhan. Mulai pada zaman gereja. Sampai Yerusalem baru nanti. Sampai kekekalan. Kedua kerajaan ini selalu bertentangan. Dan tidak pernah bisa bersatu. Jadi artinya, kenapa Tuhan bilang, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Artinya, kalau engkau tidak bersama aku, artinya engkau berada di kerajaan yang berbeda dengan aku. Betul? Aku ada dalam kerajaan sorga, engkau tidak bersama aku, berarti engkau berada di kerajaan kegelapan, kerajaannya setan. Engkau berada di pihak lawan. Engkau tidak bersama aku, engkau melawan aku. Aku di kerajaan sorga, berarti engkau di kerajaan kegelapan. Jadi Tuhan membalikkan keadaan, mengatakan kepada orang Farisi, sesungguhnya yang bersama iblis itu bukan aku, tapi engkau. Mengapa engkau bisa dikatakan bersama iblis? Karena engkau tidak bersama aku. Dengar baik-baik, faktor penentu, apakah saudara bersama iblis atau bersama Tuhan? Apakah saudara ada di dalam kerajaan sorga atau kerajaan kegelapan adalah apakah saudara bersama Kristus atau tidak? Kalau saudara tidak bersama Kristus, saudara ada bersama iblis. Kalau saudara tidak ada bersama Kristus, saudara ada di dalam kerajaan kegelapan. Bukan kerajaan terang, bukan kerajaan sorga. Ya saudara. Lalu faktor Kristus ini juga menentukan apa yang kita lakukan. Semua akan didefinisi ulang
oleh faktor Kristus ini, saudara. Saudara bisa bilang, saya sedang mengumpulkan. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengumpulkan bersama aku, engkau sedang mencerai-beraikan. Ini dalam dan sangat bermakna, saudara. Kalau saudara bisa melihat ini sebagai prinsip kebenaran yang harus saudara pahami dan miliki sepenuhnya, hidupi sepenuhnya, ini akan luar biasa, saudara. Semua yang kita lakukan akan didefinisi ulang oleh faktor Kristus. Ada banyak orang berkata, saya sedang membangun gereja. Pertanyaannya adalah, apakah dia atau mereka sedang membangun gereja bersama Kristus, oleh Kristus, di dalam Kristus atau tidak? Kalau mereka membangun gereja berdasarkan ide manusiawi, ide pribadi mereka, artinya mereka tidak bersama Kristus, bukan berdasarkan Kristus, bukan oleh Kristus, ya, bukan dengan Kristus, bukan juga untuk Kristus, maka sebetulnya mereka bukan sedang membangun gereja, mereka sedang meruntuhkan gereja. Saya harap ini saudara melihat keseriusannya. Ya, apapun yang kita lakukan akan didefinisi ulang oleh Kristus berdasarkan faktor Kristus. Dulu saya berpikir, semua yang saya lakukan dalam pelayanan adalah untuk Kristus. Dan hanya untuk Kristus. Tapi setelah Tuhan terangi, saya baru bisa melihat, ternyata yang untuk Kristus cuma sedikit. Kalau nggak mau dibilang nggak ada, saudara. Ternyata kebanyakan untuk diri sendiri, bukan untuk Kristus. Ujung-ujungnya bukan untuk Kristus, tapi untuk diri sendiri. Nah, saudara-saudara, berarti apa yang saya lakukan dulu bukan sedang membangun gereja, saya sedang meruntuhkan gereja. Itu sebabnya Tuhan buktikan, Tuhan runtuhkan semua bangunan yang saya pikir dulu saya bangun dengan kuat, diruntuhkan dengan begitu rupa, dan saya terbelalak kaget kok bisa. Baru saya sadar diterangi oleh Tuhan bahwa sebetulnya saya tidak membangun gereja pada waktu itu, saya sedang meruntuhkan gereja dan Tuhan buktikan itu. Kenapa seperti itu? Faktor Kristus. Pastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dipenuhi oleh faktor Kristus ini. Diinisiasi oleh faktor Kristus. Dan kita melakukannya bersama Kristus. Kita melakukannya untuk Kristus dan hanya untuk Kristus. Dan saya mau mendengar semua jemaat berkata, puji Tuhan, ada amin. Pastikan saudara memahami apa yang disampaikan. Ini menentukan hidup mati kita. Faktor Kristus adalah segala-galanya. Jangan sampai kita dialihkan dengan faktor yang lainnya. Seringkali saudara, kita menguji diri kita menilai diri kita berdasarkan faktor-faktor yang lain, bukan faktor Kristus. Ini masalah buat kita, sehingga pada akhirnya sistem penilaian kita menjadi berbeda dengan Tuhan. Jemaat di Laodikia dalam Wahyu pasal 3, ya, Tuhan bilang, engkau berkata, aku sudah kaya dan aku sudah memperkaya diriku dalam segala hal. Dengan banyak hal. Lalu Tuhan berkata, tapi aku berkata kepadamu, engkau ini miskin, melarat, buta, dan telanjang parah. Tapi mereka menilai diri mereka sendiri, mereka sudah kaya, mereka telah memperkaya diri secara rohani, dan mereka hebat. Tapi di mata Tuhan, mereka miskin, melarat, buta, dan telanjang. Mengapa bisa ada perbedaan penilaian? Kita menilai diri kita begini, tapi Tuhan menilai diri kita begitu.
Kita menilai kita oke, tapi Tuhan berkata kita tidak oke. Mengapa bisa terjadi perbedaan? Karena tidak memperhatikan faktor Kristus. Kita menilai gereja kita sukses kalau banyak jemaatnya. Haleluya, puji Tuhan. Ini berapa nih? 20, 30? Ini bukan gereja sukses. Karena jemaatnya sedikit. Kalau jemaatnya ribuan, jutaan, itu baru gereja bertumbuh. Itu baru gereja sukses. Jangan salah sangka saudara. Yang gede belum tentu bertumbuh, bisa juga bengkak. Kita bilang kita gereja sukses kalau saudara cuma tahu satu ya? Gak tahu yang lain. Jemaat di Laodikia merasa sudah sukses, sudah hebat. Bahkan mereka merasa mereka memiliki Kristus, penuh Kristus. Padahal Tuhan Yesusnya ketok-ketok pintu di luar mau masuk ke dalam. Berarti Tuhan Yesus nggak ada di dalam. Oh, betapa banyak gereja salah sangka. Mereka pikir mereka penuh dengan Kristus. Tapi Kristusnya ketok-ketok pintu di luar mau masuk ke dalam. Nggak dibukain pintu. Tuhan bilang, ketok-ketok. Siapa yang mendengar suara ketokan pintu ini dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkan dia dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan selalu mendapatkan kita untuk makan bersama. Bukan untuk belajar doktrin. Untuk makan bersama. Jadi apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara katakan, ingat akan didefinisi ulang, akan dihakimi oleh faktor Kristus. Itu sebabnya ayo fokus perhatian kita hanya ke satu arah ini. Hanya ke satu sasaran ini, cuma faktor Kristus. Kalau kita sudah memperhatikan faktor Kristus, kita akan aman pada hari penghakiman Tuhan. Amin, saudara. Kita akan selamat pada hari penghakiman Tuhan, karena kita memperhatikan faktor Kristus yang menjadi ukuran penghakimannya, saudara-saudara. Pada akhir zaman, orang-orang akan bingung. Kenapa? Karena semua yang mereka lakukan didefinisi ulang oleh faktor Kristus. Dan semuanya tidak sesuai dengan apa yang mereka kira. Coba kita lihat Matius 7. Matius pasal 7. Ini salah satu ayat, ini salah satu nubuatan yang akan digenapi dan yang akan membuat banyak orang akan kebingungan pada akhir zaman. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sudah di situ semua? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga di sini adalah manifestasi kerajaan sorga dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Secara penilaian manusia, semua orang, semua hamba Tuhan yang mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, yang bernubuat demi nama Yesus, sekarang laku di YouTube, saudara, yang bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi banyak mujizat demi nama Yesus. Semua orang Kristen akan menilai ini hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang sukses, hamba Tuhan yang dekat sekali dengan Tuhan. Betul? Pada akhir zaman akan ada banyak orang yang terkejut karena semua perbuatan mereka
akan didefinisi ulang oleh faktor Kristus. Ketika di akhir zaman mereka berkata, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi nama-Mu? Kami sudah mengusir setan demi nama-Mu. Kami sudah melakukan banyak mujizat demi nama-Mu. Tapi Tuhan menolak mereka. Tuhan berkata, sorry, siapa ya? Kok aku nggak kenal kamu ya? Bisa nggak saudara bayangkan? Semua orang yang berbuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, selalu merasa bahwa mereka mengenal Tuhan. Dan semua orang Kristen akan berkata, mereka mengenal Tuhan. Tapi permasalahannya Tuhan berkata, sorry, aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Kamu pembuat kejahatan. Hah? Loh, orang selama di dunia dikenalnya pembuat mujizat, kok Tuhan bilang pembuat kejahatan? Kok aneh? Kok bisa beda penilaiannya? Faktor Kristus menentukan segalanya. Maafkan saya gak peduli berapa banyak mujizat yang bisa saudara lakukan. Tapi kalau semua mujizat yang engkau lakukan bukan karena Kristus, bukan oleh Kristus, bukan untuk Kristus, bukan memuliakan Kristus, bukan tertuju pada Kristus, bukan untuk kemuliaan Kristus. Satu kali engkau akan terkejut karena semua pekerjaan rohanimu akan didefinisi ulang oleh faktor Kristus. Pertanyaan yang harus selalu saudara tanyakan dalam kehidupan saudara adalah, apakah yang aku lakukan ini berhubungan dengan faktor Kristus? Apakah yang aku ucapkan ini berhubungan dengan faktor Kristus? Atau kalau saya mau lebih lengkap, apakah ini berhubungan dengan faktor Kristus dan gereja? Karena Kristus dan gereja tidak bisa dipisahkan. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Saudara nggak bisa memisahkan kepala dengan tubuh. Betul ya saudara? Saudara nggak bisa bilang, saudara jatuh cinta dengan seorang wanita, lalu saudara bilang sama dia begini, aku suka wajahmu, aku suka bagian kepalamu, tapi aku nggak suka bodimu. Nah ini penghinaan saudara. Aku suka kepalamu, tapi nggak suka tubuhmu. Jadi aku mau kawin dengan kepalamu, tapi aku nggak mau kawin dengan tubuhmu. Ini penghinaan. Ya. Mau tanya para wanita, kalau ada pria yang ngomong seperti itu, kira-kira apa yang saudara lakukan? Hah? Minimal saudara lepas sepatu, lempar ke dia mungkin ya saudara. Nah, tapi ada banyak orang Kristen mau kawin dengan Kristus tapi menolak tubuh. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, aku mengasihimu, tapi aku tidak mengasihi tubuhmu. Gak bisa. Kalau mengasihi kepala, ya mengasihi tubuhnya. Karena kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Halo. Nah banyak orang Kristen memisahkan kepala dengan tubuh. Gak bisa. Kristus dan gereja itu satu, tidak bisa dipisahkan. Saulus menganiaya gereja. Satu kali Tuhan datangi dia. Tuhan bikin buta matanya. Lalu Tuhan bilang, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus bingung, siapa engkau Tuhan? Kapan aku menganiaya Tuhan? Aku menganiaya gereja, bukan menganiaya Tuhan. Saulus sedang memisahkan kepala dengan tubuh. Itu sebabnya orang yang paling memahami tentang tubuh Kristus adalah Saulus yang berganti nama jadi Paulus. Itu sebabnya di dalam seluruh Alkitab cuma Paulus yang menyebut gereja dengan istilah tubuh Kristus. Karena dia menerima pewahyuan itu bahwa Tuhan dan gereja satu. Aku menganiaya gereja berarti menganiaya Tuhan. Aku menganiaya tubuh berarti menganiaya kepala. Jadi yang harus saudara pertanyakan dalam kehidupan saudara, dalam apapun yang saudara ucapkan atau lakukan adalah, apakah semua yang aku ucapkan, semua yang aku lakukan ini berhubungan dengan faktor Kristus dan gereja? Apakah semuanya ini untuk Kristus dan gereja? Apakah semuanya ini aku lakukan
bersama Kristus dan gereja. Apakah semuanya ini aku lakukan oleh Kristus dan oleh gereja? Apakah semuanya ini bagi kemuliaan Kristus dan bagi gereja? Itu yang harus selalu kita pertanyakan. Karena faktor Kristus dan gereja inilah kita akan dihakimi. Ini yang akan mendefinisi ulang semua perbuatan kita dan semua ucapan kita. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi sangat penting untuk memperhatikan faktor Kristus, karena faktor Kristus akan mendefinisi ulang semua yang kita lakukan dan semua yang kita ucapkan. Banyak hamba Tuhan disebut sebagai pembuat mujizat hari-hari ini, tapi pada akhir zaman akan didefinisi ulang oleh Tuhan, dan mereka ternyata bukan pembuat mujizat, tapi pembuat kejahatan. Oke? Bisa kita lanjut? Lanjut, ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi setelah didefinisi ulang oleh faktor Kristus, saudara-saudara, ini mengarah kepada ucapan. Jadi ucapan orang Farisi itu didefinisi ulang oleh faktor Kristus, dan didapati semua ucapan jahat orang Farisi ini dikategorikan sebagai hujat terhadap Roh Kudus, dan ini adalah dosa yang tidak terampuni. Jangan sampai kita seperti orang Farisi. Kita ngomong sembarangan, nggak memperhatikan faktor Kristus, dan akhirnya kita menghujat Roh Kudus, sebuah dosa yang tidak terampuni. Tapi ini khususnya untuk orang-orang yang belum lahir baru tentunya. Kalau orang yang sudah lahir baru, tidak mungkin menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah masuk ke dalam dirinya. Ya saudara. Jadi saudara-saudara, mungkin orang Farisi berkata dalam benaknya, semua yang mereka ucapkan ini mereka bisa pertanggungjawabkan. Secara agama, mungkin yang mereka ucapkan ini bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mereka lupa, yang menentukan bukan aturan agama, bukan benar atau salah, bukan baik atau jahat, tapi Kristus. Saya harap saya bisa menanamkan ini dalam diri saudara. Faktor Kristus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan terima faktor yang lainnya untuk mengukur hidupmu. Hidupmu harus diukur oleh faktor Kristus. Jangan mengukur pertumbuhan rohanimu dari perbandingan dengan orang Kristen lainnya. Oh, dibandingkan dia aku bertumbuh. Ukur dengan faktor Kristus. Karena Alkitab berkata, kita harus bertumbuh sampai mencapai kepenuhan Kristus. Ukurannya adalah Kristus, bukan orang lain. Oke? Bahkan bukan saya, tapi Kristus ukurannya. Kalau saudara berusaha membandingkan dirimu dengan yang lain, mungkin engkau lebih baik atau mungkin engkau tidak lebih baik, tapi engkau harus mengukurnya dengan faktor Kristus. Karena ukuran pertumbuhan rohani adalah sampai mencapai kepenuhan Kristus. Bukan sampai kita menjadi seperti orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, aku mau jadi seperti Paulus, Rasul Paulus. Tapi maafkan, saya harus berkata, ukuran kepenuhan kita bukan ukuran Rasul Paulus. Sekalipun saya tidak menolak, Rasul Paulus sangat luar biasa. Tapi ukuran kita bukan Paulus, ukuran kita adalah Kristus. Bahkan Paulus sendiri ukurannya harus Kristus. Pak, kalau ukurannya Kristus kan ketinggian. Jadi kita ambil bawahnya, Pak. Gak bisa, saudara. Karena saudara akan diukur oleh Kristus. Gimana? Orang ukurannya Kristus kok mau ambil ukuran yang lain? Nanti saudara salah ukuran.
Itulah yang menyebabkan saudara pikir saudara sudah oke, padahal di mata Tuhan saudara miskin, melarat, buta, dan telanjang. Jangan sampai seperti itu. Amin. Nah, ini adalah dosa menghujat Roh Kudus setelah didefinisi ulang oleh faktor Kristus. Tuhan mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, lalu mereka bilang Tuhan mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Nah, ini adalah penghujatan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Lalu Tuhan bilang gini, jika menentang pekerjaan anak manusia, kamu masih bisa diampuni. Tapi kalau jika menentang pekerjaan Roh Kudus, kamu sudah tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena kalau kita menentang pekerjaan anak manusia, Roh Kudus masih memiliki tumpuan untuk bekerja. Tapi kalau kita menolak pekerjaan Roh Kudus tidak punya tumpuan lagi untuk bekerja. Contoh, Saulus menolak anak manusia. Saulus itu menentang Kristus, menentang pekerjaan Kristus. Itu sebabnya dia membakar gereja, dia menganiaya orang-orang Kristen, dia membunuh hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Dia menentang pekerjaan Kristus, tapi Roh Kudus masih bisa bekerja dalam diri Paulus, sehingga Saulus bertobat menjadi Paulus, bahkan menjadi rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena dia belum menghujat Roh Kudus. Dia baru menentang pekerjaan anak manusia, pekerjaan Yesus Kristus, tapi dia tidak menentang pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus masih punya tumpuan untuk bekerja di dalam dirinya. Tapi kalau orang menolak pekerjaan Roh Kudus, Roh pemberi hayat, ini tidak terampuni. Sekarang tidak, nanti pun tidak. Jadi artinya orang ini sudah matilah. Sudah divonis nasibnya. Lautan api, saudara-saudara. Ya. Nah, dosa menghujat Roh Kudus yang tidak terampuni ini berbeda dengan dosa yang mendatangkan maut, saudara. Karena seringkali kita salah paham tentang ini, makanya saya coba menjelaskan ini kepada saudara. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 16 dan ayat 17. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 itu bicara tentang dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, kita melihat apa bedanya. Ayat 16 dan ayat 17, 1 Yohanes pasal 5, semua sudah di situ? Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi saudara-saudara, kalau ada saudara kita yang berdosa, tapi dosa yang tidak mendatangkan maut, Rasul berkata, doakan dia supaya Tuhan menghidupkan dia. Lalu, ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi kalau orang itu melakukan dosa yang mendatangkan maut, nggak perlu berdoa buat orang itu karena percuma. Karena dosa itu adalah dosa yang mendatangkan maut. Makanya tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang mendatangkan maut di sini adalah dosa yang mendatangkan kematian jasmani. Tubuh. Ini bukan binasa kekal. Ini kematian jasmani tubuh. Ya. Dalam perjanjian lama, salah satu contoh dosa yang mendatangkan maut adalah ketika mereka dihasut oleh Bileam, lalu berzina dengan bangsa kafir, lalu menyembah berhala, lalu Tuhan kirim ular untuk mematuk mereka sehingga banyak yang sakit dan mati. Ya. Bagaimana mereka disembuhkan? Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun yang melambangkan Kristus pada waktu itu. Nah, di dalam perjanjian baru, salah satu contoh dosa yang mendatangkan kematian tubuh adalah ketika di dalam Kisah Rasul pasal 11, Rasul Paulus bercerita tentang, atau Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus, mereka memakan perjamuan Tuhan tanpa menghargai tubuh Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Nah,
menurut 1 Korintus pasal 11, dosa yang mendatangkan maut atau dosa yang mendatangkan kematian jasmani ini adalah dosa terhadap tubuh. Dosa terhadap tubuh Kristus. Di dalam kisah 1 Korintus pasal yang ke-11. Jadi ini bukan dosa yang tidak terampuni. Ya, ini beda. Ini bisa terjadi terhadap orang yang sudah lahir baru, tapi dia menyangkali tubuh, dia berdosa terhadap tubuh Kristus, lalu Tuhan menghukum dia dengan sakit penyakit atau dengan kematian jasmani. Jadi ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah lahir baru. Kalau dosa menghujat Roh Kudus yang tidak terampuni, itu dilakukan oleh orang yang belum lahir baru. Mereka menolak Roh pemberi hayat untuk masuk bekerja dalam hidup mereka, menaruh hayat di dalam hidup mereka. Oke, bisa jelas itu? Jelas ya? Oke, lanjut. Ayat 33 sampai 35. Saya sedikit lagi. Ayat 33 sampai 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tuhan berkata kepada orang Farisi, penyebab mengapa kamu bisa mengucapkan perkataan hujat yang jahat itu adalah disebabkan karena hatimu jahat. Karena apa yang meluap di mulut, diucapkan di mulut, itu meluapnya dari hati. Ya saudara, dikasih contoh, pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan mengeluarkan buah yang tidak baik, saudara-saudara. Hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Hati yang jahat akan mengeluarkan kata-kata yang jahat. Itu sebabnya, saudara-saudara, apapun yang ada dalam hati kita, cepat atau lambat akan keluar dari mulut kita. Orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, maka perkataan yang keluar dari mulutnya akan penuh dengan kepahitan. Orang yang hatinya penuh dengan prasangka, maka yang keluar dari mulutnya akan penuh dengan prasangka. Orang yang jahat hatinya, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya itu jahat. Sekalipun bisa dikemas dengan perkataan yang lebih baik, tapi isinya tetap jahat. Lalu Tuhan berkata, dan penyebab mengapa hatimu jahat adalah karena kamu itu keturunan ular beludak. Keturunan ular beludak itu apa? Maksudnya keturunan setan. Jadi maksud Tuhan adalah, kamu bilang aku mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, padahal kamu sendiri yang setan. Nah itu loh saudara, manusia itu gitu. Selalu menganggap orang lain setan, padahal dirinya yang ulang-ulang. Selalu menganggap orang lain setan, padahal dirinya yang setannya ke diri sendiri, jangan ke orang lain. Manusia itu begitu saudara. Selalu menganggap orang lain setan, padahal dirinya sendiri yang setan. Tuhan bilang, kamu menganggap aku dari setan, padahal kamu itu yang dari setan. Buktinya apa? Perkataanmu jahat. Dari mana perkataan yang jahat itu? Dari hatimu yang jahat. Mengapa hatimu bisa jahat? Kamu keturunan ular beludak. Keturunan setan. Oh ini pertentangannya luar biasa ini saudara. Sampai Tuhan harus ngomong kamu itu keturunan ular beludak. Tahu nggak? Kamu itu yang setan. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kamu tidak ada bersama aku, berarti kamu tidak di pihak aku, berarti kamu di pihak seberang, yaitu di pihak setan. Dan dibuktikan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka berasal dari setan, yaitu perkataannya yang jahat itu. Hujatnya, fitnahnya yang tidak berdasar,
yang tidak masuk akal, itu jahat. Seringkali manusia itu lucu, saudara. Seringkali kita menuduh orang, memfitnah orang, tapi kita nggak berasa kalau kita melakukan itu. Kita terlalu yakin dengan diri kita sendiri. Saya yakin orang Farisi seperti itu. Dia mengfitnah Yesus, tapi dia tidak berasa kalau dia sedang memfitnah Yesus. Dia sedang menentang pekerjaan Roh Kudus, tapi dia tidak berasa kalau dia sedang menentang pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini bahaya, saudara. Kalau kita sedang berada pada posisi yang menentang pekerjaan Roh Kudus, itu bahaya buat kita. Makanya saudara harus mengenali yang mana Roh Kudus, yang mana bukan Roh Kudus. Yang mana Tuhan, yang mana setan. Selamat siang semuanya. Semua masih hidup? Oke. Bisa kita lanjutkan? Jadi orang-orang Farisi bisa mengeluarkan kata-kata hujat yang begitu jahat disebabkan hati mereka jahat. Kalau hati mereka tidak jahat, mereka tidak mungkin mengeluarkan kata-kata jahat seperti itu. Itu sebabnya, kalau saudara mau menanggulangi mulut saudara, pertama-tama saudara harus menanggulangi hati saudara. Karena nggak mungkin saudara bisa mengucapkan yang baik, padahal perbendaharaan dalam hatimu jahat. Nggak mungkin. Hanya kalau perbendaharannya baik, yang keluar baik. Itu sebabnya pastikan semua perbendaharaan dalam hati kita adalah Kristus. Rasul Paulus berkata, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Artinya biar itu jadi perbendaharaan dalam hati kita. Dan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang suci, itu adalah Kristus. Di dunia ini tidak ada yang benar selain Kristus. Betul ya saudara? Di dunia ini tidak ada yang kudus selain Kristus. Di dunia ini tidak ada yang manis selain Kristus. Meskipun saudara bilang saudara manis selalu. Tapi di dunia ini yang paling manis itu Yesus. Kalau orang Pentakosta dulu nyanyinya saudara, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Saudara kenal lagu itu? Oh puji Tuhan, beberapa kenal. Kalau saudara sudah memiliki dia, saudara akan tahu betapa manisnya dia. Haleluya. Terima kasih untuk satu amin. Yang lain belum merasa Tuhan Yesus manis sepertinya. Masih merasa dirinya yang manis. Tuhan Yesus lebih manis dari apapun juga, dari siapapun juga saudara. Cuma Tuhan yang manis. Cuma Tuhan yang sedap didengar. Cuma Tuhan yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Cuma Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hatimu penuh dengan Kristus, yang keluar adalah Kristus nanti. Nah kalau hatimu penuh dengan setan, sumpah serapah, nanti yang keluar ya setan juga, sumpah serapah. Kayak gitu saudara. Kalau hati kita penuh dengan Kristus, yang keluar adalah Kristus. Amin. Saudara diajak ngomongnya susah sih. Kalau hati kita penuh dengan Kristus, yang keluar adalah Kristus. Faktor Kristus harus memenuhi hati kita. Supaya ucapan yang keluar dari mulut kita dipenuhi dengan faktor Kristus. Sehingga ketika didefinisi ulang
oleh faktor Kristus, maka semua ucapan kita lolos dan lulus. Amin, saudara-saudara. Lanjut, ayat 36 dan 37 yang terakhir. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati dengan ucapan kita, karena ucapan kita akan didefinisi ulang dan dihakimi berdasarkan faktor Kristus. Jadi semua ucapan kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan kita harus belajar untuk mengendalikan, membatasi perkataan kita dengan faktor Kristus. Bagi saudara yang suka ngomong, kata lainnya bawel, ngomong terus. Kalau dia sudah mulai ngomong, dia nggak tahu bagaimana caranya berhenti. Ngomong terus, nggak bisa berhenti, saudara. Nah, kalau di KTB ada yang begini, mau nggak mau pemimpinnya harus menghentikannya. Kalau nggak dia ngomong sendirian, yang lain nggak keburu ngomong, saudara. Habis waktu dia ngomong terus. Kalau udah ngomong, lupa berhenti. Tapi ada yang sebaliknya, ada orang yang nggak suka ngomong, saudara. Sehingga saatnya dia ngomong, dia tetap diam. Nah, dua-duanya tidak baik. Yang baik adalah ketika Kristus bicara, mulailah berbicara. Ketika Kristus berhenti berbicara, berhentilah berbicara. Halo? Nah, ini kan nggak kena sama dua-duanya. Orang yang banyak bicara akan bicara terus. Mungkin yang memulai Kristus, tapi Kristus sudah berhenti, dia masih terus bicara. Sebaliknya orang yang pendiam, yang nggak mau ngomong, yang nggak suka ngomong, Kristus sudah mau bicara, mulutnya masih tertutup. Sehingga Kristus tidak bisa berbicara melalui saudara. Jadi bagi saudara-saudara yang cenderung diam, nggak suka ngomong, saya dorong saudara untuk benar-benar berpaling ke dalam roh dan memperhatikan apa yang terjadi di dalam roh saudara. Kalau Kristus bicara di dalammu, engkau harus bicara. Jangan diam. Tapi kalau Kristus berhenti bicara, engkau juga harus berhenti bicara. Jangan ngomong terus. Perhatikan faktor Kristus dalam setiap pembicaraan kita. Apalagi ketika kita bersekutu di dalam KTB, ini sangat penting. Ya, sehingga kita membatasi, sehingga orang lain bisa ada kesempatan menyalurkan Kristus yang mereka alami dan sudah tergarap dalam kehidupan mereka. Ayo sejak hari ini kita sadar bahwa semua tindakan kita, semua ucapan kita akan didefinisi ulang oleh faktor Kristus. Nggak usah peduli dengan yang lain, perhatikan saja faktor Kristus. Nggak usah peduli dengan kata orang-orang lain. Kita bergerak berdasarkan Kristus, lalu orang bilang kita gagal, kita tidak berhasil. Nggak peduli dengan pendapat orang, sepanjang semua tindakan kita lakukan atas dasar Kristus, bersama Kristus, untuk Kristus, kita selamat. Amin, saudara. Meskipun semua orang bilang kita gagal, tapi Tuhan tidak melihat kita sebagai kegagalan, saudara-saudara. Karena kita bersama Kristus. Pastikan ketika kita bicara, kita juga berusaha berbicara berdasarkan Kristus dan bukan yang lain. Pastikan yang kita bicarakan Kristus, yang keluar dari mulut kita Kristus, seluruh pikiran kita Kristus, hati kita Kristus. Ya, saya tahu kita belum sempurna, tapi minimal kita sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan. Karena Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga sempurna. Siapa yang bapaknya Bapak di sorga? Oh, haleluya. Semua punya Bapak di sorga. Bapak di sorga itu sempurna. Berarti kita semua bisa sempurna, karena Bapaknya sudah sempurna, anaknya pasti bisa sempurna. Dan jangan lupa, hayat Allah sudah ada di dalam kita. Hayat Allah itulah yang akan membuat kita menjadi
sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Amin. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk menangkap pewahyuan ini di dalam kami. Biar kami semua bisa melihat wahyu ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, belas kasihani kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar bisa melihat faktor Kristus adalah penentu segalanya dalam hidup kami Tuhan. Apakah kami akan menjadi besar atau kecil itu disebabkan karena faktor Kristus. Tergantung hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Apakah ucapan kami salah atau benar, tergantung Tuhan dari faktor Kristus. Apakah tindakan kami melanggar peraturan atau tidak, tergantung faktor Kristus Tuhan. Apakah tindakan kami itu salah atau benar, tergantung faktor Kristus. Tuhan, yang menentukan hidup kami bukan faktor agama, bukan faktor pengetahuan baik dan jahat, benar dan salah, boleh dan tidak. Tapi faktor Kristus semata-mata menjadi ukuran kami ya Tuhan. Jika kami bersama Kristus, jika kami hidup oleh Kristus, jika kami hidup bagi Kristus, bertindak bagi Kristus, maka kami percaya Tuhan, Engkau ada di pihak kami dan tidak ada yang bisa melawan kami. Kami berdoa biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kami memiliki pemahaman yang sama, pengenalan yang sama Tuhan, ukuran iman yang sama Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Kami mau dimatangkan pada zaman anugerah ini. Kami mau disempurnakan pada masa anugerah ini Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menyelesaikan semua yang harus kami selesaikan pada masa kami hidup ini Tuhan. Sehingga itu tidak akan menjadi beban dalam kekekalan nanti. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami. Menolong kami, menyadarkan kami, memperlihatkan kepada kami akan semuanya itu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melihat dalam kekekalan, untuk memahami kekekalan Tuhan. Sehingga hidup kami tidak hanya memikirkan hari ini, tapi kami memikirkan kekekalan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya mereka yang telah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu, agar kami benar-benar menangkap pewahyuan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. Biarlah mereka bisa mendengar rekamannya dan menangkap pewahyuan yang sama ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa jika ada di antara anggota tubuh yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa Engkau angkat sakit penyakit itu. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun pergi dari tubuh kami Tuhan. Dan biarlah seluruh sidang jemaat Tuhan merasakan kesehatan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Hamba mohon berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan jemaat Tuhan. Berkati mereka, tumbuhkan mereka, matangkan mereka, sempurnakan mereka pada zaman anugerah ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang menerima anugerahnya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biar kita semua matang pada zaman anugerah ini. Amin. Selamat siang.